pemirsa, perbedaan bahasa merupakan salah satu pengalaman yang cukup menarik yang dialami oleh mahasiswa di perantauan. Walaupun mereka dalam pulau yang sama, tentu bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Kerinci Jambi dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Batu Sangkar, Sumatera Barat itu memiliki perbedaan. Untuk mengetahui pengalaman tersebut secara langsung, saya sudah bersama seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Batu Sangkar, yaitu Suci Ramadhani. Halo Kak Suci. Halo Kak. Oke nih Suci, sebagai mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Batu Sangkar, apakah ada terasa ini perbedaan bahasa yang sangat signifikan saat pertama kali datang ke sini? Kalau perbedaan bahasa itu cukup ada gitu kan. Kalau biasanya Kak, kalau di Kerinci itu di rumah itu kayak bahasanya bisa pakai ya bahasa Kerinci lah, bahasa Jawa gitu kan. Tapi kalau misalnya di sini emang bener-bener asing gitu loh Kak. Jadi awal-awal kesini emang ngerasa sulit lah mahamin bahasa Minang tuh loh Kak. Oke. Terus menurut Suci nih, dengan ada perbedaan bahasa itu buat kesalahpahaman gak sih saat kita berkomunikasi gitu? Kalau kesalahpahaman itu kan pasti ada gitu kan Kak. Kadang emang ada beberapa kata yang emang belum dipahami gitu kan Kak. Biasanya kalau misalnya kata orang itu beda bahasa, beda makna. Jadi kalau misalnya dengar kawan-kawan ngomong gitu kan, kalau misalnya kita emang belum bisa paham bahasanya, itu bisa emang beda makna gitu loh Kak. Terus menurut Suci nih, bagaimana sih cara Suci untuk menyesuaikan diri lagi di lingkungan yang berbeda dengan bahasa kita sehari-hari dulu gitu? Kalau misalnya Cika menyesuaikan dirinya itu, yang pertama kan kita interaksi dulu kan sama kawan-kawan, kayak kita berbaur lah sama kawan-kawan gitu kan. Nanti pasti kawan-kawan itu kan adalah mereka kalau misalnya ngomong nih antar orang yang sesama Minang nih gitu kan, pasti dibawa-bawanya juga kan bahasa Minangnya gitu kan. Itu dengerin dulu Kak, kayak gimana sih ngomongnya bahasa Minang, logatnya kayak gimana, bahasanya kayak gimana gitu kan. Dengerin dulu gitu kan. Nah, kalau misalnya ada beberapa kata yang emang benar-benar nggak paham, itu biasanya tanyain ke mereka. Ini artinya apa sih gitu kan. Nanti dijelasin juga tuh sama mereka gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya emang udah jelas, bisalah kayak terapin ke diri sendiri. Untuk coba gitu kan Kak. Jadi kalau misalnya untuk belajar step by step itu bagus juga sih Kak. Oke. Terus menurut Suci nih, dengan perbedaan yang ada itu menyulitkan Suci nggak sih untuk berhubungan atau menjalin pertemanan dengan teman-teman yang ada di sini gitu? Kalau misalnya pertemanan gitu nggak ada penghalang gitu Kak gitu kan. Karena kan kayak kita di sini itu kan ya sama-sama belajar lah gitu kan. Kalau emang ya kayak ini juga bentuk pengalaman baru gitu loh Kak. Karena kan biasanya kan kalau di Kerinci itu kan bahasanya ya udah Kerinci, Jawa kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya di sini kayak bisalah nambah-nambah bahasa baru nih Kak gitu kan. Kayak seneng sih rasanya. Pengalamannya unik banget gitu kan. Itu yang kedua juga nambah kawan yang di Sumbar gitu kan Kak. Kan kita sebelumnya kan bisa nih nggak ada kawan di Sumbar, jadi ada kawan di Sumbar gitu Kak. Ya baik, terima kasih Kak Suci. Iya, sama-sama Kakak. Itu baik pemirsa, perbedaan bahasa antara Kerinci dengan Batu Sangkar itu merupakan salah satu corak keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman itu sendiri bukan menjadi penghalang, tapi sebaliknya, dengan adanya keberagaman tentu kita akan lebih mengenal dan mempererat lagi tali persaudaraan dan toleransi antar sesama, baik di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan kampus. Baik, saya Brenda Mutiara melaporkan langsung dari Batu Sangkar. Terima kasih.